Kitab Yesaya bab 19 mengandung alegori tentang Mesir. Artinya, Tuhan akan memasukkan roh yang menyimpang ke dalam Mesir. Apa arti nol yang menyimpang di antara pejabat tinggi? Artinya, pejabat tinggi Mesir kehilangan kebijaksanaan. Serta semua pemikiran mereka adalah keliru. Itulah nol yang menyimpang. Mengapa Tuhan melakukan hal itu? Sejak dahulu, kita telah mendengar bahwa Mesir adalah negara besar. Orang Israel kuno pada awalnya berada di Mesir. Mesir memiliki Fir'aun yang sangat kuat. Namun, mengapa Tuhan menyerang Mesir dengan cara seperti ini? Mari kita baca bahwa tindakan Tuhan ini memiliki tujuan. Tuhan bermaksud menyelamatkan Mesir. Lalu, menyerang Mesir. Jadi, Mesir kuno adalah Mesir Sungai Nil, Mesir di Afrika. Di zaman modern, Cina juga dikenal sebagai Mesir Shulian. Jadi, Tuhan juga akan menghukum Cina. Oleh karena itu, banyak orang Cina akan diselamatkan. Mari kita baca lagi mengenai wahyu tentang Mesir. Lihatlah, Tuhan datang ke Mesir dengan awan yang ringan. Berhala-berhala Mesir terkejut di hadapannya. Hati orang Mesir semua menjadi ketakutan. Aku akan membangunkan orang Mesir agar mereka saling menyerang. Mereka kemudian saling berperang. Masing-masing menyerang saudara mereka. Masing-masing menyerang tetangganya. Negara saling menyerang. Menghancurkan negara. Jadi, artinya Tuhan hendak menimbulkan kerusuhan internal di Mesir. Jadi, pernyataan ini, bahkan, binatang tersebut berkata bahwa Cina akan mengalami kerusuhan internal. Karena Cina adalah Mesir yang bersekutu. Sebelumnya, seorang saudari muda telah bermimpi tentang Cina. Akan ada penguasa zaman sekarang. Kekuasaannya akan segera hilang. Kemudian, seorang penguasa baru akan mendapatkan kekuasaan. Mesir ini akan segera mengalami kerusuhan internal. Lalu, itu berasal dari tangan siapa? Itu berasal dari tangan Tuhan. Tuhan melakukan demikian. Maka banyak orang, setelah melihat perbuatan lengan Tuhan, mereka menjadi mengenal Tuhan. Mereka menjadi mengenal Tuhan. Di sini dikatakan, kehendak orang Mesir pasti akan tercapai. Aku akan menghancurkan rencana mereka. Bagi mereka yang menyembah berhala, melafalkan kutukan, serta terlibat dalam sihir inti untuk berkomunikasi dengan roh jahat, aku akan menyerahkan Mesir kepada pemimpin tirani. Raja yang buas akan menguasai mereka. Ini adalah panglima tertinggi. Inilah panglima tertinggi, komandan pasukan 10.000, Yewang. Jadi, kepada siapa Tuhan akan menyerahkan Mesir? Pada zaman kuno, Tuhan menyerahkannya kepada Raja Abibilon. Kamu tidak menyebutkan, kamu membunuh, jadi kamu tidak menyebutkan Sia. Maka seranglah Mesir, hukumi Mesir, hingga Mesir mendekati kehancuran. Jadi, Mesir hari ini adalah Mesir Soviet. Jadi, kepada negara mana Cina akan diserahkan? Kelak, akan diserahkan kepada Rusia yang telah bersekutu ulang. Kemudian, tidak lama lagi, Cina juga akan mengalami kerusuhan internal. Di sini dilanjutkan, air berat di laut akan mengering. Dasar sungai pun akan kering. Sungai akan mengeluarkan bau busuk. Air berat Mesir akan mengering karena surut. Weizi dan Ludi akan layu. Itulah karena Tuhan akan menurunkan bencana atas Mesir, dan menghantam Mesir dengan malapetaka. Selain itu, Bapa Surgawi juga akan melakukan apa lagi? Dia juga akan, maksudku, roh yang menyimpang akan dicampurkan ke dalam bangsa Mesir. Sehingga mereka membuat segala tindakan di Mesir menjadi salah. Seperti ketika mabuk. Saat mereka mabuk dan muntah. Seperti terhuyung-huyung. Maka Tuhan membuat kebijaksanaan Mesir hilang. Kemudian, segera setelah itu, di altar Mesir ada yang menyembah api. Selesai. Selanjutnya kita beralih ke judul berikutnya tentang altar Mesir. Di sini dikatakan hingga hari itu. Di Mesir pasti ada 5 kota yang orangnya berbicara dalam bahasa Kanaan. Dan menunjuk kepada Tuhan semesta alam, YHWH, akan ada sebuah kota yang disebut kota kebenaran. Katanya ketika Allah menyerang Mesir, akan ada orang yang melayani Allah. Kemudian di masa depan ketika Allah menyerang Tiongkok. Setelah terjadi kerusuhan dalam negeri, atau Tiongkok diserang Rusia, banyak orang di Tiongkok akan mengenal Allah. Berikutnya dikatakan pada hari itu, di Mesir pasti akan ada sebuah mezbah yang didedikasikan untuk YHWH. Di perbatasan Mesir akan ada sebuah tiang yang didedikasikan untuk YHWH, yang berarti akan ada orang di Tiongkok yang melayani Allah. Semua ini tentang Mesir. Ini semua akan menjadi tanah Mesir. Sebagai tanda dan bukti dari YHWH, pemimpin semesta alam. Orang Mesir yang tertindas. Ketika YHWH berbelas kasihan, YHWH akan mengutus seorang penyelamat. Sebagai pelindung mereka. Dia akan menyelamatkan mereka. Orang Mesir akan mengenal YHWH. Jadi kita lihat ketika Allah menyerang Mesir. Atau menyerang Ethiopia. Atau menyerang Aram. Semua itu punya tujuan. Dia bukan menyerang tanpa alasan. Setelah menyerang, mereka akan berkesempatan mengenal Allah. Baru mereka tahu bahwa YHWH adalah Tuhan yang benar. Tuhan segala masa dan bangsa, tidak ada yang lebih berkuasa. YHWH lah pencipta yang berkuasa besar.
Akhirnya banyak orang di Tiongkok akan mengenal Allah. Misalnya adik-adik perempuan Shibu. Mereka tidak mengenal Allah, tapi setelah didisiplinkan oleh Allah. Adik-adik ini merasa apakah mereka mengenal Allah saat didisiplinkan dan dipukul. Dalam kesakitan yang sangat, mereka pun mulai berdoa kepada Yahweh. Seperti ibunya Shibu pernah berbicara tanpa sengaja menyinggung Allah. Lalu Allah mendisiplinkannya. Hingga ibunya Shibu jatuh sakit. Berbaring di tempat tidur tidak bisa bangun. Seminggu kemudian, dia menelepon Shibu dan berkata, "Anakku, kamu sedang apa?" Shibu menjawab, "Ibu, kamu kenapa?" Dia berkata, "Sejak minggu lalu, setelah saya berkomunikasi denganmu, malam itu saya jatuh sakit. Selama seminggu ini belum bisa bangun." Shibu teringat ketika pada minggu lalu waktu berkomunikasi dengan ibunya. Dia berkata, "Anakku, kamu telah ditipu oleh Allahmu. Kamu telah dikhianati Allahmu." Shibu teringat. Shibu berkata, "Ibu, ingatkah minggu lalu saat kamu berkomunikasi denganku? Kamu bilang, anakku, kamu telah ditipu oleh Allah. Kamu telah ditipu oleh Allah. Lalu kamu berkata sesuatu yang menyinggung Allah. Allah lalu membuatmu sakit dan berbaring di tempat tidur. Mulai sekarang kamu harus bertobat. Jaminan dalam 1 atau 2 hari kamu bisa bangun." Tidak disangka malam itu juga dia bangun dari tempat tidur. Setelah itu, ibunya Shibu mulai mengenal Allah. Maha mulia bagi Bapa di surga dan Tuhan. Amin.